Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di forum Zoom kita hari ini yang bertema tentang peran ASN mewujudkan smart city di tingkat daerah. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai smart city, yaitu kota yang dikelola dengan teknologi untuk memberikan layanan publik yang cepat, efisien, dan juga partisipatif. Mengapa hal ini penting? Karena kita sebagai ASN adalah penggerak utama agar konsep smart city tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat. Diskusi ini kita buat santai, seperti forum belajar seperti biasanya. Silahkan sampaikan pendapat, pengalaman, ataupun tantangan yang kakak-kakak di sini hadapi di lapangan. Sebelum kita mulai, kita coba perkenalan dulu satu-satu. Perkenalan secara singkat saja. Saya pilih dari Teh Dewi. Silakan Teh Dewi. Kenalkan, saya Dewi. Saya bertugas di bagian perpustakaan Kabupaten Karawang sebagai pustakawan ahli pertama. Baik, selanjutnya Kak Alif. Silakan Kak Alif. Baik, perkenalkan saya Alif dari Kecamatan Reng, Ternas Dengklok pada penata kelola pemerintahan. Oke, baik. Selanjutnya Kak Aldi. Silakan Kak Aldi. Baik, perkenalkan saya Aldi dari Inspektorat Kabupaten Karawang dari bagian PPUPD atau Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Irfan. Silakan Kak Irfan Maulana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dari Kecamatan Rawamarta sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Baik, sesi perkenalan sudah. Lanjut kita ke pemantik diskusi. Oke, kalau dengar kata smart city, apa sih yang langsung terpikirkan, terbayang sama pikiran kakak-kakak di sini? Saya mulai acak lagi ya. Kak Dewi lagi aja. Yang saya bayangkan, kota yang punya sistem transportasi yang canggih dan pemetaan wilayah yang sudah real time. Terima Baik. kasih. Oke, Kak Dewi. Selanjutnya, Kak Alif. Silakan Kak Alif. Kalau saya lebih mikir ke arah pelayanan publik, warga bisa bikin surat ataupun lapor masalah cukup lewat aplikasi saja. Oke, lanjut Kak Aldi. Kalau dari pemikiran saya sih langsung ke integrasi teknologinya ya. Jadi itu semua sistem mulai dari lampu jalan, sistem TV atau juga pengaduan warga tuh dapat terkoneksi. Wah, lebih detail lagi ya. Bahkan, Kak Irfan. Ya, kalau dari saya itu lebih fokus ke lingkungan ya, karena konsep smart city juga harus punya pengelolaan sampah dan ruang hijau yang modern yang berbasis teknologi. Semuanya menarik. Jadi smart city itu menyangkut pelayanan data, lingkungan, dan teknologi. Sekarang kita masuk ke kondisi sekarang. Oke, menurut kalian sejauh mana daerah kita ini sudah menuju smart city? Oke, lihat kalau dari tadi Kak Dewi, sekarang Kak Alif, silakan Kak Alif. Kalau boleh jujur ya, pelayanan yang sekarang memang sudah mulai digital, tapi mungkin ada yang masih banyak juga warga yang belum tahu bagaimana cara mengakses dari sistem digital tersebut. Oke, jadi literasi dari masyarakat juga masih rendah ya Kak Alif ya. Lanjut, Kak Dewi, silakan Kak. Saya infrastruktur dan perangkat teknologi masih harus ditambah lagi. Seperti itu. Oke Kak Dewi, lanjut Kaldi, gimana Kaldi? Kalau menurut saya sih jaringan internetnya kadang tidak stabil, terutama di desa-desa ya. Padahal semua sistem digital juga penuh butuh koneksi yang kuat. Oke, desa-desa ya, itu juga. Oke, lanjut ke Arif, Kak Irfan, maaf. Ya, berhubungan dengan smart city, pengelolaan sampah itu juga ada baiknya dikelola dengan otomatis. Contohnya dengan penerapan IoT, yang dimana seharusnya kita bisa menerapkan sistem pemantauan volume sampah. Seperti itu sih. Oke, oke. Harapan dan manfaat smart city ya. Kalau smart city benar-benar terwujud, apa yang kakak-kakak di sini harapin?
Kita mulai dari Kak Dewi. Silakan Kak. Harapannya apa kalau Smart City terwujud? Bangunan bisa lebih tepat sasaran karena datanya akurat dan berbasis wilayah. Oke. Selanjutnya, Kak Alif lagi Kak. Kalau dari saya mungkin masyarakat nggak perlu antre lama ya, jadi semua layanannya bisa diakses mulai dari rumah. Oh, oke. Betul, betul, betul. Lanjut, kali gimana Kak? Kalau harapan saya sih sistemnya jadi lebih efisien ya. Data bisa terintegrasi, terus juga pemantauan yang real time, dan lebih cepat untuk bisa mengambil keputusan. Oke, lanjut. Kak Irfan nih. Kak Irfan biasanya lebih panjang. Lanjut Kak. Ya, dengan terapkan smart city, kualitas lingkungan juga pasti akan lebih meningkat ya. Karena contohnya di smart city yang kita terapkan di lingkungan seperti pemantauan monitoring sampah, tentunya bisa ya mencegah menumpuknya sampah. Jadi pada saat sampah itu penuh, itu bisa langsung ada notifikasi ke dinas-dinas terkait untuk langsung membereskannya. Sekian. Oke, terima kasih. Mantap. Kak Irfan ini teknis banget penjelasannya. Oke, kalau gitu, Smart City juga kan butuh Smart ASN, betul? Nah, nilai core value berakhlak yang paling relevan nih, menurut kakak-kakak di sini, apa yang paling harus ditonjolkan? Silakan Kak Dewi. Menurut saya nilai kompeten karena kita harus paham teknologi dan data-data untuk membangun smart city. Oke. Saya senang ya manggil Kak Alif. Kak Alif aja deh. Lanjut Kak Alif. Oke, kalau menurut saya adalah nilai berorientasi pelayanan. Karena teknologi yang kita kembangkan nanti ke depannya untuk smart city ini kan tujuannya untuk masyarakat ya, Pak. Oke. Kak Aldi, gimana nih Kak Aldi? Fokus kayak Kak Aldi. Kalau menurut saya sih nilai adaptif ya, Kak. Karena sekarang kan perubahan sangat cepat nih. Kita juga harus menyesuaikan sebagai ASN. Nah, Kak Irfan, kalau bisa beda nih, jangan sama. Nilai apa nih? Ya, mungkin kalau dari saya itu lebih ke kolaboratif. Karena semua sektor harus saling terhubung. Betul. Koordinasi lintas sektor emang benar-benar penting sih. Dan emang berasa ya di tempat-tempat masing-masing tempat kita juga ya. Oke, lanjut tentang apa ya? Baiknya sih bahas tentang solusi dan langkah nyata. Karena kalau tadi kan eh, penjelasan terkait apa yang kita bayangkan, kan. Oke, kalau kita ingin memulai mewujudkan smart city dari kecamatan kita, apa langkah konkretnya? Nih kita balik nih, kita dari mulai Pak Aldi deh. Langkah konkret Kak. Kalau menurut saya sih untuk langkah konkretnya ya untuk ini pelatihan teknologi sih merata untuk semua ASN. Jangan cuma bagian IT-nya aja sih, Pak. Oh iya, benar juga. Lumayan sih memang belum merata ya. Terutama ada gap teknologi antar generasi. Lanjut kali Kak. Apa nih Kak? Kalau menurut saya sih kita harus lebih ya untuk sosialisasi keluarga soal penggunaan aplikasi pelayanannya biar masyarakat itu nggak bingung lagi tentang penggunaan aplikasi pelayanannya. Oke, iya sih. Kembali lagi ya. PR-nya adalah masyarakat belum tahu cara akses dan cara pakainya. Oke, lanjut Kak Dewi. Menurut saya harus diperkuat lagi koordinasi lintas sektor dan integrasi data wilayah dan fasilitas umumnya. Oke, Kak Irfan nih. Biasanya teknis banget nih. Lanjut Kak Irfan. Langkah konkret. Ya, kalau dari saya lebih menerapkan ini ya konsep IoT ya dengan menggunakan sensor-sensor atau teknologi sederhana untuk pengelolaan lingkungan di fasilitas publik. Seperti itu. Oke. Ntar dulu, kita santai dulu. Kita tepuk tangan dulu. Mari kita tepuk tangan semua. Semua tadi udah mengenai kerjanya. Mari, hebat semua. Hebat ya. Jadi langkahnya bisa kita rangkum jadi latihan, sosialisasi, koordinasi data, dan inovasi teknologi. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dan refleksi ya. Diskusi kita menunjukkan bahwa smart city itu bukan hanya soal kota besar, tapi bisa kita mulai dari kecamatan.
ASN berperan sebagai penggerak perubahan dengan nilai-nilai adaptif, kompeten, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Semua itu bisa terwujud jika kita siap belajar, bekerja sama, dan memanfaatkan teknologi untuk pelayanan yang lebih baik. Oke. Closing, terima kasih teman-teman, kakak semua, Kak Dewi, Kak Ali, Kak Aldi, dan Kak Irfan atas diskusinya. Semoga semangat kita hari ini bisa jadi awal langkah kecil menuju kota yang lebih cerdas dan pelayanan yang lebih manusiawi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum selanjutnya. Terima kasih.